warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuranisa dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai keseluruhan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 hingga kelompok 9. Jadi, menurut saya, manajemen aset publik bukanlah sekedar rangkaian tahapan yang berdiri sendiri, melainkan sebuah siklus yang saling berkaitan. Jika satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka tahapan berikutnya juga akan terganggu sehingga akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah tidak dapat tercapai secara optimal. Siklus ini dimulai dari proses pengadaan barang dan jasa yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Tahap ini merupakan fondasi utama dalam pengelolaan aset pengadaan yang menerapkan prinsip value for money serta didukung oleh sistem e-procurement akan menghasilkan proses yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sebaliknya, apabila sejak awal proses pengadaan dipenuhi konflik kepentingan atau tidak dilakukan secara transparan, maka aset yang dihasilkan berpotensi berkualitas rendah, tidak sesuai kebutuhan, bahkan menjadi aset yang terbengkalai. Namun, keberhasilan pengadaan belum cukup setelah aset diterima. Langkah berikutnya adalah penatausahaan sebagaimana dipaparkan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Tahap ini inventarisasi, pencatatan, penyimpanan, serta penerapan prinsip tertib, yaitu tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik menjadi sangat penting. Banyak permasalahan dalam pengelolaan aset bukan karena pemerintah tidak memiliki aset, tetapi karena aset tersebut tidak tercatat dan tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, pemerintah dapat melakukan pengadaan barang yang sebenarnya sudah tersedia sehingga menimbulkan pemborosan anggaran. Selanjutnya, aset mulai digunakan, kita harus menyadari bahwa setiap aset akan mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu. Hal ini dijelaskan oleh kelompok 5 dan melalui konsep penyusutan barang. Penyusutan merupakan kondisi yang wajar karena dipengaruhi oleh usia maupun perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimbanginya dengan pemeliharaan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh kelompok 6. Nah, pemeliharaan bukanlah pemborosan anggaran, melainkan investasi untuk memperpanjang umur manfaat aset sehingga tetap mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Jika pemeliharaan diabaikan, biaya perbaikan bahkan penggantian aset di kemudian hari akan jauh lebih besar. Setelah itu, aset juga harus dimanfaatkan secara optimal sebagaimana dijelaskan oleh kelompok 7 dan kelompok 8. Pemerintah seharusnya tidak membiarkan aset menjadi idle aset atau aset yang menganggur. Ketika suatu aset belum digunakan untuk mendukung pelayanan pemerintahan, aset tersebut dapat dimanfaatkan melalui mekanisme penyewaan ataupun pinjam pakai sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, aset tidak hanya memberikan manfaat bagi pelayanan publik, tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan bagi negara maupun daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Terakhir, siklus manajemen aset ditutup melalui proses penghapusan dan pemindahtanganan yang telah dibahas oleh kelompok 9. Jadi tahap ini merupakan bagian penting untuk menjaga keakuratan laporan keuangan pemerintah. Aset yang sudah rusak, berat atau tidak lagi memiliki nilai guna itu tidak seharusnya terus dicatat sebagai aset aktif. Melalui proses penghapusan dan pemindahtanganan yang dilakukan sesuai prosedur, baik melalui lelang maupun hibah, pemerintah dapat memastikan bahwa sisa nilai ekonomis aset tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Baik, sebagai penutup, saya ingin
menegaskan bahwa inti dari seluruh pembahasan yang telah saya paparkan sebelumnya adalah pentingnya integrasi dalam setiap tahapan manajemen aset. Pengadaan yang baik harus diikuti dengan penata usahaan yang tertib, pemeliharaan yang berkelanjutan, pemanfaatan yang optimal, serta penghapusan yang sesuai aturan. Seluruh tahapan tersebut merupakan satu siklus yang saling melengkapi. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, pemerintah tidak hanya mampu menjaga aset negara, tetapi juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Baik, mungkin itu saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.